Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan kita di hari yang ke-29 bulan Rosario, bulan Oktober ini. Bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33 dan dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Bacaan pada hari ini sungguh membesarkan hati, sungguh menyemangati kita, sungguh memberikan kepada kita energi dan motivasi untuk bangkit kembali, untuk memulai lagi. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa hidup itu adalah satu proses pertumbuhan dari ketidakadaan menjadi satu proses yang menghasilkan buah. Dan semua proses itu dimulai karena ada kepercayaan. Kepercayaan sehingga kepada kita diberikan kesempatan itu. Kepercayaan sehingga mampu melihat di balik benih-benih yang kecil itu kehidupan yang menjanjikan. Kehidupan yang penuh dengan masa depan. Bahwa di balik kehidupan yang kecil itu, kalau diberi kesempatan, kalau dijaga, dibesarkan dengan penuh kasih, yang kecil itu akan menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Bacaan Injil berbicara tentang kerajaan surga. Itu seumpama dengan biji sesawi yang kecil. Biji yang kecil tetapi punya kehidupan. Biji yang mengingatkan kepada kita bahwa kebesaran sebuah biji bukan tergantung pada besar kecilnya biji, tetapi kemampuan untuk hidup dan menghasilkan buah. Biji yang kecil itu yang dipercaya lalu disemaikan. Lalu dia menjadi pohon, dia menghasilkan buah. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh menjadi pohon, burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Biji yang kecil. Biji itu dilihat oleh Sang Empunya kehidupan. Yang dia lihat itu bukan kecilnya, tetapi potensi yang ada di dalam biji kecil itu. Biji yang teramat kecil sampai tidak ada yang peduli. Tetapi bagi yang empunya mata Tuhan, dia mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul dari biji kecil itu. Tetapi dia meminta dari biji kecil itu kepercayaan untuk membiarkan dia memproses pertumbuhan biji itu melalui ditanamnya di dalam tanah, berlumpur-lumpur, berkalang tanah dan debu, membiarkan dibasahi, membiarkan proses penghancuran sehingga inti kehidupan itu boleh bertumbuh. Makanya kerajaan surga itu bukan yang mau dikatakan tentang kerajaan surga itu bukan soal kecilnya. Pertama-tama soal kepercayaan dan bertumbuh dalam kepercayaan itu. Demikian pun dalam bacaan Injil itu dikatakan lagi bahwa kerajaan itu seumpama dengan ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu.
3 sukat sampai seluruhnya berakhir. Cinta, kepercayaan itu adalah satu resiko. Resiko yang diambil bukan berdasarkan kali bagi, tetapi berdasarkan keyakinan bahwa tidak akan sia-sia, bahwa tidak akan gagal. Kita ini adalah investasi Tuhan. Investasi yang diberikan, yang dibuat. Kita ini hasil dari satu investasi Tuhan. Investasi yang telah disiapkan ribuan tahun. Jauh sebelum engkau dilahirkan, aku telah melihat engkau. Akulah yang membentuk engkau dalam rahim ibumu. Investasi, lalu Tuhan memberi investasi. Investasi yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan uang, tetapi kehidupan. Dan kehidupan yang diinvestasikan Tuhan kepada kita adalah kehidupannya sendiri dan kehidupan putranya. Kehidupan penuh berkah. Itulah investasi Tuhan kepada masing-masing kita. Berarti dalam diri kita itu ada kemungkinan untuk bertumbuh menjadi pohon berkah. Pohon tempat burung-burung kecil boleh bersarang dan membangun kehidupan di atasnya. Berarti di dalam diri kita itu ada potensi untuk tumbuh suatu pohon berkat, sehingga semua orang tanpa kecuali bahkan yang kecil dan terhina dan yang berkekurangan pun boleh mendapatkan berkah dari pohon itu. Itulah surga sebenarnya. Dan dalam bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33. Dia mau menggambarkan bagaimana kita bisa menjadi berkat itu dalam gambaran relasi seorang suami dan istri. Bahwa suami dan istri yang saling menghargai satu sama lain adalah ungkapan gambaran cinta Kristus dengan gerejanya. Dan itulah perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik adalah perkawinan sebagai gambaran cinta Yesus dengan gerejanya. Makanya perkawinan Katolik tidak boleh ada perceraian. Karena cinta Tuhan tidak pernah berakhir. Karena itu dia meminta. Karena itu adalah gambaran kasih Allah. Ungkapan kasih Allah kepada gerejanya. Maka kita sebagai jemaat gereja. Sebagai pengikut gereja. Sebagai umat manusia. Marilah kita menjadi saksi Kristus itu sendiri. Kristus yang peduli, Kristus yang care, Kristus yang hadir, Kristus yang mengampuni, Kristus yang rela berkorban. Dan itulah pupuk-pupuk yang diperlukan oleh benih kehidupan untuk bertumbuh sehingga kelak boleh menjadi pohon berkah bagi banyak orang. Semoga kita membiarkan proses Allah itu terjadi dalam diri kita. Proses pembentukan itu. Sebagaimana Allah sabar menantikan pohon itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Demikian pun hendaknya kita belajar pertama sabar dengan diri kita. Sabar dengan sesama kita. Kesabaran yang membuat kita mampu memberi mereka waktu, kesempatan untuk bertumbuh. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.